Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 16 Maret 2024 dalam pekan keempat Prapaskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh Asira Syifa Widiarto, dan renungan ditulis oleh Antonia Jovita Ari. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang terus-menerus Kau curahkan kepada kami. Berkati hati dan pikiran kami agar mampu mengerti firman yang akan kami dengar dan menjadikannya pegangan dalam menjalani hari ini dan hari-hari dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia, bab 11, ayat 18 sampai 20. Nabi berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang terhadapku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau ya Tuhan, memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Hakimilah aku Tuhan,
akhir kejahatan orang fasik. Tetapi teguhkanlah orang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Ya Tuhan, Allahku, padamu aku perisaiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Ya Tuhan, Allahku, padamu aku berlindung. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 7 ayat 40 sampai 53. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu,
Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Mengasah kepekaan hati terhadap sabda Tuhan. Renungan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kemajuan ilmu pengetahuan berkembang pesat saat ini. Banyak penemuan-penemuan baru yang memberi kemudahan dan dampak positif bagi kehidupan manusia. Hal-hal yang dulu masih berupa teka-teki sekarang sudah terjawab dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal-hal yang dulu kelihatannya mustahil justru sekarang menjadi suatu keniscayaan. Salah satu contoh yang paling umum adalah kemajuan teknologi komunikasi. Secara tidak resmi, gadget merupakan suatu yang harus dimiliki di kehidupan masa kini sebagai sarana komunikasi, informasi, dan sebagainya. Dengan demikian, manusia terdorong terus berpikir untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru yang lebih baik, yang lebih spektakuler. Dan tanpa disadari, lambat laun beranggapan bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa diuraikan secara ilmiah, sehingga membuat tidak peka atau bahkan tidak percaya akan kuasa adikodrati di atas semua itu. Manusia memiliki kehendak, pikiran, dan hati. Ketiga hal ini harus dipelihara keseimbangannya. Kehendak dan pikiran atau akal mungkin menjadikan manusia pintar, menjadikan manusia ahli-ahli ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tetapi jika tidak diimbangi dengan mengasah hati, bisa jadi hati kita menjadi tumpul, sehingga kita tidak memiliki kepekaan akan sapaan atau kehadiran Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, para ahli Taurat yang memiliki pengetahuan yang sangat baik akan kitab Taurat dan dianggap golongan yang lebih suci daripada masyarakat pada umumnya. Tetapi justru tidak mengenali kehadiran Sang Mesias itu sendiri. Pengetahuan mereka sangat baik, mungkin hafal seluruh isi kitab Taurat. Tapi sebatas pada akal atau pikiran. Pengetahuan keagamaan yang tinggi saja tidak membuat hati mereka peka akan kehadiran Allah. Pengetahuan keagamaan yang tinggi saja tidak membuat hati mereka peka akan kehadiran Allah.
bahkan menolaknya. Tetapi justru orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan mengenai Taurat, orang-orang yang dianggap berdosa, memiliki kepekaan hati akan sapaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, untuk peka akan kehadiran Tuhan, diperlukan keterbukaan dan kerendahan hati. Perlu upaya dari kita untuk mengasah keterbukaan dan kerendahan hati itu, sehingga Allah bisa dengan bebas melawat kita. Pengetahuan tinggi jika tidak diimbangi dengan kerendahan hati cenderung membawa kepada kesombongan, sehingga dengan mudah menghakimi orang lain karena merasa diri paling tahu atau paling benar, seperti yang terjadi pada orang Farisi yang menghakimi Yesus. Sangat membahagiakan kalau saat ini banyak kaum awam yang begitu antusias belajar lebih dalam mengenai kitab suci dan kekristenan. Tetapi Injil hari ini boleh menjadi pengingat bagi kita bahwa semua pengetahuan yang kita gali hendaknya seiring dengan menguatnya iman kita akan Kristus dan membuat kita semakin berani menyatakan iman kita dimanapun kita berada dengan tindakan kasih. Seperti Nikodemus yang berani menyatakan imannya dengan membela Yesus, meskipun hal ini bertentangan dengan kaum Farisi pada umumnya. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya iman kami boleh semakin dikuatkan, dan kami boleh belajar mengasah keterbukaan dan kerendahan hati supaya lebih peka akan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.